orang yang sudah meninggal. Ya, jadi ketika perbuatan mereka dianggap syirik, kita katakan syirik, dan bahwasanya mereka musyrik, mereka membantah dengan berkata, ketika kita nyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran, bagaimana orang-orang musyrik zaman dahulu seperti mereka sama-sama melakukan syirik, ya. Nah, namun mereka membantah dengan berkata, orang-orang musyrik yang disebutkan dalam Al-Quran tidak syahadat, tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, betul? Dan orang-orang musyrik yang diperangi Nabi tidak mengakui Nabi, mendustakan Nabi, mengingkari hari kebangkitan, mendustakan Al-Quran, menyatakan Al-Quran adalah sihir. Sedangkan kami, itu mereka nih yang melakukan syirik di zaman Syekh, kami bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, Muhammad adalah Rasulullah. Kami juga membenarkan Al-Quran, mengimani hari kebangkitan, kami juga sholat, kami juga puasa. Maka bagaimana bisa kalian samakan kami dengan mereka? Ini syubhat yang ke-9 ini. Jadi itu orang musyrik Quraisy itu kan tidak beriman pada hari akhir, mereka begini-begini. Sedangkan kami beriman pada hari akhir, sholat bahkan puasa. Maka bagaimana bisa kalian samakan kami dengan mereka? Artinya nggak bisa, ya nggak bisa disamakan. Ya. Kalau mereka tidak beriman kepada Al-Quran, tidak mengakui kenabian Muhammad SAW dan semacamnya. Maka jawabannya, bagaimana cara menjawab syubhat ini? Jawabannya, kesimpulan dari Syekh, para ulama tidak berbeda pendapat. Kalau ada orang yang membenarkan Rasul dalam satu perkara, tapi menolak perkara yang lain, kafir tidak? Kafir, ya kan? Kalau ada orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi tidak sholat, bukan tidak sholat, tidak mengakui kewajiban sholat 5 waktu, kafir tidak? Kafir. Kalau ada orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, dia melaksanakan sholat, tapi tidak mengakui kewajiban bayar zakat, kafir tidak? Kalau ada orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, dia sholat zakat, tapi tidak mengakui kewajiban puasa Ramadan, kafir tidak? Kafir, ya kan? Kalau ada orang yang melaksanakan 4 rukun tadi, dua kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan, tapi tidak mengakui kewajiban melaksanakan haji, kafir tidak? Sepakat para ulama kafir, ya. Yang seperti ini kafir berdasarkan kesepakatan para ulama, ya. Maka kata Syekh, ini kesimpulan dari yang sudah kita bahas, kalau yang mengingkari sholat saja kafir, walaupun semua rukun Islam dia akui, atau mengingkari zakat saja tapi semua rukun Islam dia akui, dia terima, ini aja kafir kan? Maka bagaimana pula kalau yang ia tolak adalah rukun Islam yang pertama, inti dari semua ibadah. Kalau ibadah yang cabang saja ditolak, in kafir, apalagi kalau inti dari ibadah yaitu apa? Tauhid. Jelas apa ya? Mana mungkin nolak kewajiban sholat kafir, kalau nolak tauhid tidak? Nggak mungkin. Kalau misalkan ada orang menyatakan begini, sholat 5 waktu tidak wajib, kafir tidak? Zakat, membayar zakat tidak wajib, kafir tidak? Laksanakan ibadah haji tidak wajib, kafir tidak? Nah, maka kalau pertanyaannya, kalau ada orang menyatakan kita tidak wajib beribadah kepada Allah saja, boleh juga ibadah kepada Al-Badawi, Ar-Rifai, Abdul Qadir Jailani, kafir tidak? Ini lebih kafir lagi, karena itu inti dari ibadah, dasar dari semua ibadah adalah tauhid. Kalau yang cabangnya jadi tolak kafir, apalagi dasarnya, fondasinya. Jelas ya? Ini penting nih masalah ini. Dengan ini terbantahkanlah pernyataan mereka yang jangan sekalian samakan kami dengan orang musyrik zaman dahulu. Kenapa dibedakan? Kalau seorang melakukan syirik satu kali sudah dia musyrik. Tentu saja nanti kita sering kita singgung Bapak ya. Ini tentu saja ketika kita katakan musyrik, ini bukan tunjuk hidung. Artinya gini, nggak semua orang melakukan syirik berarti musyrik, karena bisa jadi dia belum tahu. Tapi penilaian secara umum masih begitu. Adapun satu persatu nggak bisa Bapak ya. Setiap ada orang melakukan syirik berarti musyrik. Jadi kalau ada orang melakukan syirik depan kita, oh ini musyrik, belum tentu.
Karena siapa tahu dia melakukannya dalam keadaan tidak tahu atau tidak sadar. Jelas ya? Yang kita bahas bukan vonis orang satu persatu, tapi hukumnya. Insya Allah jelas ya? Jadi kita kembali lagi, kalau orang nolak satu rukun Islam saja, kafir, musyrik, apalagi rukun Islam yang pertama, inti dari semua rukun Islam, yaitu tauhid ya. Nah, ini jawaban Syekh. Lalu Syekh juga menyebutkan jawaban yang berikutnya. Bani Hanifah, kaumnya Musailamah, orang yang mengaku Nabi, ini mereka sudah masuk Islam bersama Nabi. Maksudnya masuk Islam di zaman Nabi. Ya. Mereka juga mengucapkan dua kalimat syahadat. Mereka juga sholat. Mereka juga mengumandangkan adzan. Tapi kenyataannya para sahabat Nabi memerangi mereka tidak? Memerangi mereka. Para sahabat memerangi mereka. Padahal mereka apa? Udah mengucapkan dua kalimat syahadat. Lalu tadi sholat, zakat, rukun Islam mereka kerjakan, tapi mereka tetap diperangi oleh para sahabat. Karena di zaman Nabi itu kan muncul yang Musailamah kan di akhir masa pemerintahan Nabi. Nabi tidak sempat memerangi mereka. Nah, setelah Nabi wafat lalu diganti oleh Abu Bakar, maksudnya Abu Bakar jadi khalifah, barulah Abu Bakar memerangi mereka. Jelas? Nah, timbul pertanyaan, bantahan dari orang yang melegalkan syirik. Ya wajarlah Bani Hanifah itu diperangi oleh para sahabat, diperangi Abu Bakar. Kenapa? Maksudnya apa wajar? Ya karena Bani Hanifah menganggap Musailamah adalah Nabi. Wajar kalau mereka diperangi, karena mereka mengakui ada Nabi lain selain Nabi Muhammad. Maka kata Syekh ini, kalau mereka sudah menyatakan demikian, ini justru bantahan untuk mereka. Kenapa? Karena kalau seseorang mengangkat seseorang nih, kalau ada orang yang mengangkat seorang dari kedudukan hamba menjadi rasul, kafir tidak? Orang biasa dijadikan rasul, kafir tidak? Maka bagaimana pula kalau mengangkat seseorang ke kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kira-kira kafir? Lebih kafir lagi. Kalau mengangkat seorang yang bukan rasul menjadi rasul aja kafir, apalagi mengangkat orang biasa menjadi kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Terbantahkanlah syubhat mereka. Nah, ini Bapak ya. Nah, di sini Syekh menyebutkan contoh-contohnya apa? Maka bagaimana dengan orang yang mengangkat Syamsan, Yusuf, atau seorang sahabat Nabi atau Nabi pada kedudukan pencipta langit dan bumi? Kalau yang mengangkat seorang biasa menjadi rasul saja, ini kafir. Maka bagaimana orang yang mengangkat Syamsan? Syamsan ini sembahan yang ada di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Begitu juga Yusuf ya. Nah, kalau yang mengangkat orang biasa menjadi rasul saja, dia orang biasa dikatakan dia rasul, ini kafir. Apalagi mengangkat orang biasa di posisi Tuhan pencipta langit dan bumi, tentu lebih kafir lagi. Jelas apa ya? Terbantahkanlah. Tapi Syekh nggak mencukupkan dengan ini. Nggak mencukupkan dengan ini. Syekh menyebutkan berikutnya lagi. Nah, ini yang baru. Kata Syekh, wa yuqalu aidan alladzina harraqahum Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kullum yad'una al-Islam wa hum min ashabi Ali radhiyallahu anhu wa ta'allamul ilm min as-sahabah. Walakin i'taqadu fi aliyin mithal i'tiqadi fi Yusuf wa Syamsan wa amsalihima fa kayfa ajma'a sahabatu ala qitalin wa kufrihim atabunnuna anna sahabah yukaffiruna al-muslimin am tabunnuna anna al-i'tiqad fi tajin wa amsali la yadur wal i'tiqadu fi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yukaffir. Dan dikatakan juga kepada orang yang melegalkan syirik dengan alasan jangan samakan kami dengan orang-orang musyrik Quraisy. Kalau mereka tidak beriman kepada hari akhir, kami beriman. Mereka tidak sholat, kami sholat. Nah, bantahannya dengan cara apa? Kata Syekh, orang-orang yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib, mereka semua mengaku Islam. Orang-orang yang dibakar Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib pernah membakar orang? Jawabannya pernah. Mereka lah yang disebut dengan Sabaiyah.
sekte Syiah Sabaiyah. Mereka pengikut Abdullah bin Sabah. Jadi Abdullah bin Sabah ini seorang Yahudi yang masuk Islam, tapi untuk merusak Islam. Dia masuk Islam di Yaman. Nah, setelah masuk Islam, dia rajin ibadah, menampakkan diri sebagai ahli ibadah. Sehingga akhirnya orang-orang Yaman yang juga baru masuk Islam lihat, yang rajin ibadah, rajin ke masjid. Nah, orang awam nih Bapak ya, biasanya kalau menyaksikan orang maksiat, setelah itu langsung rajin ibadah. Senang kan? Nah, bukan cuma senang, biasanya kan, oh ini bisa jadi tempat untuk bertanya masalah agama, walaupun dia sendiri tidak belajar, cuman modal rajin ibadah ke masjid. Biasanya begitu kan? Orang awam kan menyaksikan orang rajin ibadah udah pakai peci, oh ini tanya masalah agama, Ustaz, walaupun nggak pernah belajar. Nah, begitu pula Abdullah bin Sabah. Setelah dia masuk Islam, dia rajin ibadah, nampakkan diri zuhud, sehingga orang-orang Yaman yang baru masuk Islam kagum, akhirnya dia jadikan panutan. Nah, disitulah dia mengeluarkan racun-racunnya. Setelah masyarakat Yaman merasa tentram dengan dia, merasa simpati dengan dia, dia mulai menyebarkan racun, syubhat. Menyatakan apa? Sebenarnya yang pantas menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Utsman, bukan Abu Bakar, bukan Umar. Disebarkan demikian, dan orang awam yang karena lihat ini orang panutan mereka, mulai termakan makar dia. Dia berhasil di Yaman, dia pindah ke Basrah, ke Irak, di Kufah tepatnya, Basrah, Irak. Dia sebarkan juga begitu di hadapan masyarakat Kufah, karena termasuk daerah yang masuk Islam setelah Nabi meninggal ya. Jadi baru masuk Islam di masa Umar bin Khattab. Jadi karena baru masuk, artinya baru masuk dalam kekuasaan Islam, jadi orang-orang di situ pun baru masuk Islam ya. Jelas apa ya? Orang baru masuk Islam menyaksikan ada orang rajin ibadah. Apa kira-kira tanggapan mereka? Ustaz, Syekh Buya, langsung dijadikan tempat bertanya, rujukan, konsultasi. Nah, setelah dia menyaksikan penduduk Kufah simpati kepada dia, dia mulai menyebarkan syubhat. Racunnya, ya tadi racunnya apa? Yang berhak menjadi khalifah setelah Nabi meninggal adalah Ali, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman. Sampai sin syubhatnya? Enggak. Dia melangkah lebih jauh lagi. Setelah para pengikut fanatiknya makin fanatik kepada dia mulai mengungkapkan atau mengucapkan perkataan yang lebih mungkar lagi. Tadinya cuma menyatakan Ali lebih berhak menjadi khalifah setelah Nabi, ya kan? Tapi setelah itu dia berubah. Ali bukan cuma khalifah atau yang berhak menjadi khalifah setelah Nabi, bahkan Allah itu adalah Ali. Ali adalah Allah. Lebih parah lagi kan? Terus dia menyebarkan syubhat tersebut. Allah adalah Ali. Ali adalah Allah. Kira-kira pengikutnya nolak tidak? Tidak nolak, malah mendukungnya. Bahwa Ali bin Abi Thalib adalah Allah. Bayangkan di zaman itu ada orang yang ngaku Allah, mempercayainya. Zaman sekarang kira-kira ada nggak? Ada aja. Dulu di India namanya Said Baba ya, dia ngaku Allah, tapi mati herannya. Nggak tahu orang yang percaya dengan dia keluar lagi dari keyakinan dia atau enggak itu, atau masih mempercayai Allah gitu. Nah, jadi Abdullah bin Sabah mempengaruhi orang-orang Kufah, sebagian, nggak semuanya ya. Karena di Kufah ada para sahabat, ada orang yang masih akalnya sehat lah. Dia mempengaruhi pengikut fanatiknya bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah Allah. Percaya. Nah, setelah percaya, berita ini sampai ke Ali. Kira-kira Ali senang? Ali langsung perintahkan bawahannya untuk menangkap mereka, lalu membakar mereka. Dibakar. Karena bagi Ali orang ini murtad, iya tidak? Kalau ada orang yang meyakini
manusia tertentu itu adalah Allah, ini murtad tidak? Murtad lah. Ali bin Abi Thalib fatwakan mereka tangkap lalu dibakar. Ya? Nah, cuma Ali di sini membakar. Ali berpendapat mereka murtad, dan hukuman orang murtad apa? Dibunuh kan? Nah, cuman Ali cara membunuhnya dengan membakar. Ini yang tidak disetujui oleh para sahabat Nabi yang lain. Makanya Ibnu Abbas ketika mendengar kejadian tersebut, Ibnu Abbas mengingkari. Seandainya aku tahu Ali bin Abi Thalib akan begitu, akan aku larang. Karena Ibnu Abbas memberikan hadisnya, karena fa innan nar la yu'adzibu biha illa rabbun nar. Kurang lebih gitu, illa Allah. Karena sesungguhnya api tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Tuhannya api. Yaitu siapa? Allah. Jadi kalau orang murtad dihukumnya cukup hukum mati, penggal, bukan dibakar. Tapi Ali bin Abi Thalib membakar. Kenapa membakarnya? Ijtihad beliau. Karena mungkin beliau belum mendengar hadis Nabi yang melarang membakar dengan api. Jelas apa ya? Nah, akhirnya dibakar. Nah, cuma reaksi orang-orang Sabah, karena Abdullah bin Sabah ini kan pengikut Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ketika tahu dia dengan kelompok yang mau ditangkap, dia kabur duluan. Lari, kabur. Sedangkan pengikutnya tetap di situ ditangkap. Nah, ketika dibakar oleh Ali bin Abi Thalib, mereka sudah mendengar juga tidak ada yang menyiksa dengan api kecuali Tuhannya api. Mereka pun berkata, kami disiksa dengan api, dan tidak ada yang menyiksa dengan api kecuali Tuhannya api. Berarti Ali bin Abi Thalib adalah Allah. Jelas Bapak Ibu? Jadi mereka lebih parah, udah dalam keadaan demikian masih sesatnya luar biasa. Dibakar. Nah, inilah maksud maksud Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ali bin Abi Thalib membakar pengikut Abdullah bin Sabah, sekte Sabaiyah yang meyakini Ali bin Abi Thalib adalah Allah. Nah, kita kembali lagi kata Syekh ini. Demikian pula orang yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib, mereka semua mengaku Islam. Ya tidak? Aku Islam, mereka mengaku sebagai umat Nasrani yang tidak, mereka Muslim, ya. Dan wahum min ashabin Ali, dan mereka juga pengikutnya Ali. Jadi di Kufah ini basisnya Ali bin Abi Thalib. Kalau di Syam basisnya Muawiyah. Jadi di Kufah ini pengikut fanatiknya Ali bin Abi Thalib. Nah, termasuk Sabaiyah, pengikutnya Abdullah bin Sabah. Karena Abdullah bin Sabah ini kan ngaku ikuti Ali bin Abi Thalib. Nah, mereka pengikut Abdullah bin Sabah ini termasuk pengikut Ali. Dan mereka belajar ilmu agama dari para sahabat. Betul tidak? Dari siapa di antaranya? Ali bin Abi Thalib, beberapa sahabat di Kufah. Tapi kata Syekh, tatkala mereka memiliki keyakinan terhadap Ali, keyakinan bahwa Ali Tuhan, seperti keyakinan sebagian orang terhadap Yusuf dan Syamsan dan semacamnya, maka bagaimana bisa para sahabat sepakat menghukum mati mereka dan menyatakan mereka kafir? Artinya gini, para sahabat, kata Syekh, kita lanjut lagi, atadhunnuna anna sahaba yukafiruna muslimin, apakah engkau menyangka bahwa para sahabat mengkafirkan orang-orang muslim? Jadi begini Bapak, tadi kan orang yang dibakar oleh Ali kan ngakunya muslim kan? Ya tidak? Mereka mengaku muslim, bahkan belajar agama kepada para sahabat Nabi, kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi ketika mereka menyatakan Ali bin Abi Thalib adalah Allah, Ali bin Abi Thalib menyuruh mereka dibakar. Karena berpendapat mereka apa? Murtad kan? Maka bagaimana bisa apakah mungkin para sahabat menganggap mereka muslim? Enggak kan? Para sahabat menganggap mereka apa? Kafir. Nah, di sini kata Syekh, apakah jadi kata Syekh sini kembali lagi ya. Nah, di sini para sahabat sepakat untuk menghukum mati mereka dan menyatakan kekafiran mereka. Nah, di sini kata Syekh sini, apakah kalian menyangka bahwasanya keyakinan tentang taj ini ya sembahan di zaman Syekh ya, apakah kalian menyangka keyakinan tentang taj dan semacamnya tidak membahayakan iman, sedangkan keyakinan tentang Ali bin Abi Thalib Tuhan itu bisa menyebabkan keluarga Islam? Artinya gini Bapak, di zaman Syekh ada seorang
sembahan, manusia yang diagungkan seperti layaknya Tuhan, namanya Taj. Ya. Taj ini diagungkan, kuburan dikeramatkan, diagung-agungkan. Orang-orang minta tolong kepada kuburan tersebut. Nah, diangkat posisi Taj ini seakan-akan seperti Allah. Syekh ingin bantah mereka. Kalian berkeyakinan tentang Taj seperti keyakinan kalian kepada Allah. Yang seperti ini tidak bahaya. Sedangkan keyakinan pengikut Abdullah bin Sabah tentang Ali ini berbahaya. Apa dua-duanya berbahaya? Jelas ya? Jadi ini saya ingin menyadarkan mereka, kalian menyembah Taj, mengangkat Taj seperti Allah, ini tidak berbahaya. Sedangkan keyakinan sekte Sabaiyah bahwa Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan, ini baru berbahaya. Apa dua-duanya berbahaya? Apakah kalau keyakinan bahwa Taj adalah Allah ini tidak berbahaya, tidak membuat kafir, sedangkan keyakinan Sabaiyah bahwa Ali bin Abi Thalib adalah Allah, ini baru kafir? Apakah begitu? Jawabannya tidak. Dua-duanya berbahaya. Dua-duanya bisa menyebabkan keluar dari Islam. Jelas Bapak ya? Ini bantahan terhadap mereka. Ya intinya Bapak ya, dalam Islam, kalau seorang sudah masuk Islam lalu melakukan satu saja pembatal Islam, maka otomatis batalah Islamnya. Nggak perlu terkumpul 2, 3, 4, 5 atau 10 atau lebih dari 5 atau semuanya. Enggak. Cukup seorang melakukan pembatal Islam satu saja, maka hilanglah Islamannya. Keluarlah dia dari Islam. Dia menjadi kafir. Jelas? Ya contohnya seperti saya sudah berikan contoh pembatal sholat. Contohnya apa? Buang angin, ya kan? Kan pembatal sholat kan banyak. Buang angin, menghadap tidak ke arah kiblat dalam keadaan mampu, lalu misalkan tidak baca Al-Fatihah, ya kan? Nah, pertanyaannya, pembatal sholat misalkan 5 atau 6 nih. Apakah sholat baru batal kalau 6 pembatal yang dilakukan? Atau cukup satu saja pembatal dilakukan maka sholatnya batal? Satu saja kan? Nah, begitu pula Islam. Kalau ada orang melakukan pembatal Islam, cuma satu saja, keluar dari Islam. Nggak perlu semuanya jumlah 10 atau lebih dari 10. Jelas ya? Nah, dengan ini terbantah karena syubhat orang yang melegalkan syirik. Ya. Jelas ya? Lalu berikutnya, Syekh menguatkan hujah beliau. Kata Syekh sini, wa yuqalu aidan Banu Ubaid al-Qaddah alladzina malakul Maghrib wa Misr fi zaman Bani al-Abbas kulluhum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yad'una al-Islam wa yusalluna al-jumu'ah wal jama'ah falamma adharu mukhalafat asy-syari'ah fi asya'i duna ma nahnu fi ajma'al ulama'u ala kufrihim wa qitalihim wa anna biladin biladu harb wa ghazahumul muslimun hatta stanqadhu ma bi aydihim min buldanil muslimin. Nah, ini Syekh menyebutkan bantahan untuk meruntuhkan syubhat mereka ya. Udah berapa nih bantahannya? 1, 2, 3, 4 sama ini 5. Satu syubhat dibantah 5 jawaban. Istimewa nggak? Wah, kan bukan 5 lagi, 6, 7, banyak ini. Satu syubhat dibantah 7 jawaban. Ini menunjukkan kuatnya hujah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan itulah Ahlus Sunnah. Mereka membantah dengan hujah, bukan dengan perasaan, bukan dengan memainkan perasaan. Mereka ini ketika dijelaskan, amalan kamu nggak ada contohnya. Lihatlah, dia menyalah-nyalahkan kebiasaan masyarakat, dia ingin memecah belah. Gimana? Harusnya kalau misalkan seorang melakukan amaliyah salah, kamu salah, bantahnya dengan apa? Dengan apa? Tidak salah karena dalilnya begini, ya kan? Tapi sebagian orang nggak seperti itu, membantah dengan perasaan. Dia menyalahkan kita, menganggap kita ini semua sesat, kita ini masuk neraka. Gak nyambung lagi. Ya. Kalau Ahlus Sunnah nggak seperti itu, bantah hujah dengan hujah. Ya. Dalil balas dengan dalil akli dibalas dengan dalil akli, ya. Nah, contohnya di sini Syekh menyebutkan beberapa bantahan hanya untuk satu syubhat. Dan ini juga yang dipraktekkan para ulama terdahulu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini termasuk ulama ajaib. Suatu hari beliau didatangi utusan dari kaisar atau raja atau khalifah.
Kata utusan ini, dapat utusan dari raja, ditanyakan, kamu katanya apa punya akidah menyimpang ya? Katanya kamu begini nih, kau mujassimah apa disebutkan gitu. Kata Syaikhul Islam, tunggu. Duduk, beliau memberikan jawaban atas pernyataan tadi dengan 90 jawaban. Padahal syubhatnya ringan, kamu ini menyimpang, katanya kamu seorang mujassimah. Singkat kan? Tapi jawabannya 90 jawaban. Nah, itu makanya beliau punya kitab namanya Tis'iniyat. Tis'iniyat ada 90-an. Artinya beliau menyusun 90 jawaban atas satu syubhat tadi. Satu syubhat dibantah 90 jawaban. Yang lainnya lagi, Muhammad bin Ibrahim Al-Wazir Al-Yamani, ulama besar di Yaman. Dulu beliau seorang Zaidiyah, pengikut Syiah Zaidiyah. Setelah itu beliau dapat hidayah, beliau tinggalkan Zaidiyah. Nah, ketika beliau sudah meninggalkan Zaidiyah, ada surat dari syekhnya yang dulu, yang pernah ngajar beliau. Syekh dari kalangan apa? Syiah Zaidiyah. Suratnya ini intinya pengen menyerang beliau. Suratnya cuman berapa lembar saja, nggak sampai satu buku. Cuman berapa lembar? Bid'u waraqat, berarti 3-9 lembar. Tapi dibantah oleh beliau dengan berapa? 10 kitab. Berapa lembar dibantah dengan 10 kitab? Ini sebenarnya nggak istimewa. Yang istimewa, beliau nulis ini tanpa bawa buku. Karena beliau ketika itu sedang mengasingkan diri beliau. Jadi dulu beliau membantai dalam keadaan tidak bawa referensi, tapi bisa 10 buku hanya untuk membantah berapa lembar gini. Ibarat segini dibantah dengan 10 buku. Lihat betapa kuatnya hujah ahli sunnah. Jadi ahli sunnah membantah dengan ilmu, nggak pakai perasaan, nggak pakai ya sebagian orang kan kayak gitu, karena nggak punya hujah, ujung-ujungnya pakai perasaan. Ini suka memecah belah umat lah. Kita membahas amalan ini nggak ada dasarnya, dibalas sama kamu suka memecah belah umat. Atau ujung-ujungnya Wahabi. Nah, itu yang paling senjata andalan. Ya. Karena udah nggak ada hujah, ujung-ujungnya keluar kamu ini Wahabi. Itu apa ya? Nah, itu tentang sekilas tentang apa para ulama terdahulu ya. Kita kembali lagi. Ini bantahan terhadap syubhat orang musyrik tadi. Yang menyatakan artinya nggak bisa. Karena satu syirik dinyatakan musyrik, nggak bisa ya. Karena kita nggak bisa disamakan dengan orang-orang musyrik zaman dahulu. Orang musyrik zaman dahulu mereka begini-begini, mereka tidak beriman kepada Allah, mereka tidak beriman kepada Al-Quran, tidak percaya hari kita. Nah, tadi kita sudah bahas jawabannya ada 1, 2, 3, 4 ya. Nah, sekarang jawaban kelima. Kata Syekh, dikatakan juga kepada orang yang melegalkan syirik, Bani Ubaid Al-Qaddah yang menguasai Maghrib, Afrika Utara, Maroko, Mesir di zaman Bani Abbas, semua mereka bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Dan mereka juga mengaku Muslim. Mereka sholat Jumat, bayangkan, dan sholat jamaah. Tapi tatkala mereka menampakkan penyelisihan terhadap syariat dalam beberapa perkara selain yang ada di zaman beliau, maka para ulama pun sepakat untuk memerangi mereka dan menyatakan mereka kafir. Dan bahwasanya negeri mereka negeri harb, negeri perang, bukan negeri Islam. Dan kaum muslimin pun memerangi mereka sampai merebut apa yang mereka miliki dari negara-negara Islam. Nah, ini Bapak, ini bantahan ke-6 tadi ya. 6. Kelima apa ya? Nah, di sini tentang Bani Ubaid Al-Qaddah. Ini Bani Ubaid Al-Qaddah, nama lainnya dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah ini dinasti Syiah. Dulu Bapak di daerah Mesir, Maroko, Afrika Utara. Ini dikuasai oleh kerajaan Syiah. Namanya dinasti Fatimiyah atau Bani Ubaid. Fatimiyah artinya apa? Keturunan Fatimah. Fatimah siapa? Hah? Putri Nabi. Ya, ini pengakuan mereka, padahal itu pengakuan dusta. Terus kenapa mereka menggunakan nama dinasti Fatimiyah? Kira-kira apa? Karena fitrah seorang muslim kan mencintai Nabi dan mencintai keluarganya kan?
Tersebut Fatimah, oh iya. Iya tidak? Tapi kalau misalkan dinasti Lahabiyah dari kata Abu Lahab, kira-kira mau? Orang udah nggak mau kan? Tapi kalau namanya putri Nabi, nah inilah orang Syiah. Mereka ingin menarik simpati kaum muslimin menggunakan nama-nama seperti itu, dan akhirnya banyak yang tertipu, sehingga akhirnya mereka menguasai hampir seluruh Afrika Utara. Iya, dari Mesir sampai Tunisia sampai daerah Mauritania sana dikuasai oleh dinasti Fatimiyah. Nah, dinasti Fatimiyah inilah yang membangun Al-Azhar. Al-Azhar, Al-Azhar itu yang bangun dinasti kecil. Dan dinasti Fatimiyah lah yang pertama kali mengadakan perayaan Maulid Nabi. Nah, itu. Jadi yang mengadakan pertama kali Maulid Nabi adalah dinasti Fatimiyah. Apa akidah mereka? Nah, itu. Ini fakta, nggak bisa ditolak. Yang kita bahas bukan hukum merayakannya, tapi yang pertama kali merayakannya adalah orang Syiah. Dulu ada 6 perayaan Maulid Nabi, Maulid Ali, Husain, Hasan, Fatimah, satu lagi siapa? Rajanya. Nah, ketika Salahuddin Al-Ayyubi berhasil meruntuhkan dinasti Fatimiyah, semua perayaan itu dihilangkan kecuali satu, Maulid Nabi. Itu apa ya? Itu sejarahnya biar kita tahu Maulid Nabi itu, perayaan Maulid Nabi itu dimulai dari sejak zaman apa dan siapa yang pertama kali mengadakannya. Yang pertama kali mengadakan Syiah. Cuma dulunya 6 perayaan dihilangkan kecuali satu aja. Nah, sejak itu sampai sekarang lah bertahan perayaan tersebut. Jelas? Jadi nggak ada di zaman Nabi perayaan Maulid Nabi. Di zaman para sahabat tidak ada. Zaman Imam Syafi'i nggak ada. Yang pertama kali munculkan adalah dinasti Fatimiyah. Jelas? Ya, jadi itu dinasti Fatimiyah. Ya, jadi mereka dulu yang mendirikan Al-Azhar. Nah, setelah Al-Azhar berdiri, mereka membuat universitas, masjidnya. Nah, Allah takdirkan ternyata Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menaklukkan Mesir. Sehingga akhirnya apa? Yang tadinya Al-Azhar didirikan untuk menyebarkan Syiah, jadi tidak jadi digunakan untuk menyebarkan ajaran Syiah. Jelas apa ya? Nah, itu dinasti Fatimiyah. Nah, dinasti Fatimiyah ini kata Syekh semuanya bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Artinya mereka mengaku Muslim, ya. Mereka juga sholat Jumat. Padahal orang Syiah di Irak nggak sholat Jumat. Mereka sholat Jumat. Aneh kan? Mereka juga melaksanakan sholat jamaah. Perhatikan. Tapi tatkala mereka menampakkan penyelisihan terhadap syariat dalam beberapa perkara yang bukan ada di zaman Syekh, yang istilahnya penyelisihan ini masih di bawah penyelisihan yang ada di zaman Syekh, maka para ulama ketika itu sepakat untuk menyatakan mereka kafir dan harus diperangi. Padahal mereka ngaku Islam. Ya? Bahkan di situ para ulama sepakat bahwa negara mereka biladul harb, negara yang harus diperangi. Karena dalam Islam ada namanya Darul Islam, Darul Harb. Negara Islam, negara perang. Artinya negara yang dikuasai oleh kafir dan boleh diperangi. Jelas apa ya? Negara mereka sebenarnya negara perang. Akhirnya apa? Kaum muslimin pun menyerang mereka, dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi, sehingga berhasil merebut yang selama ini mereka kuasai dari negara-negara kaum muslimin. Mesir direbut, Maroko, terus sampai akan dibersihkan semua. Jelas apa ya? Ya, insya Allah ini pembahasan ini akan kita lanjutkan pada bulan berikutnya karena masih panjang ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.